Halo kawan-kawan YouTubers. Gimana kabar kalian kawan-kawan bosku dan saudara semuanya? Hari ini saya bakal buat tutorial gimana cara mencari viewers sama subscriber dengan trik paling cepat. Dan trik ini khusus saya buat kawan-kawan angler yang hobi mancing. Dan trik ini adalah salah satu trik yang kebanyakan disembunyikan oleh youtuber besar, dan saya bakal membuat tutorialnya serta tips agar kawan-kawan semua bisa lebih cepat memonetisasi channel kawan-kawan. Gimana caranya dan bagaimana tipsnya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke kawan-kawan bosku, sebelum kita membahas tentang tips atau strategi untuk membuat viewers kita lebih banyak dan subscribe kita cepat cukup ke 1K, maka terlebih dahulu saya mau ingatkan sama kawan-kawan bosku semua, jangan lupa subscribe channel Libra Mancing Konawe dan tekan tombol loncengnya agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari saya serta part yang kedua dari tutorial saya yang pertama ini. Oke bos, subscribe terus tombol loncengnya juga. Kalau kawan-kawan nggak tombol lonceng, kawan-kawan nggak bisa nonton part yang kedua dari tutorial ini, karena di part yang kedua akan saya tunjukkan trik rahasia dari tutorial ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang tutorialnya. Oke bos, saya pakai buku ini. Ditulis satu persatu supaya bicaranya nggak merembet ke mana-mana. Jadi saya tulis temanya satu persatu agar saya bisa jelaskan yang jelas. Dan sekarang sudah jam 10:30 malam saya buat video ini. Oke, yang pertama-tama kawan harus lakukan buat youtuber pemula, membuat konten original. Karena membuat konten original merupakan syarat yang paling utama, yang paling mudah dimonetisasi untuk aturan YouTube 2021. Sedangkan konten yang lain juga bisa dimonetisasi, namun konten yang lain ini lebih banyak kendalanya sehingga lebih sulit untuk dimonetisasi. Jadi syarat yang pertama, kawan-kawan ingat, membuat konten original yang sebanyak-banyaknya. Kemudian, apa yang kita lakukan setelah membuat konten original ini? Setelah kita membuat konten original ini, yang pertama yang harus kita lakukan untuk channel mancing, kita membuat judul yang paling relevan. Maksud dari membuat judul yang paling relevan ini ialah membuat judul yang kata-katanya paling sering ditulis di pencarian YouTube. Jangan asal-asal membuat judul. Contohnya, kalau konten kita memancing nila, maka judul yang paling relevan, yang paling orang cari di notifikasi pencarian YouTube ialah mancing ikan nila. Jangan sampai kawan-kawan membuat judul dengan judul mancing di spot tersembunyi. Judul ini paling tidak relevan, terkecuali untuk channel-channel YouTube yang sudah besar, yang mempunyai pelanggan subscriber dan jumlah yang luar biasa. Meskipun mereka tidak menuliskan judul, maka mereka akan tetap viewersnya lebih banyak karena mereka sudah mempunyai pelanggan tetap. Dan untuk kita YouTuber pemula harus membuat judul yang paling relevan. Yang kedua setelah judul, yakni deskripsi. Kita harus membuat deskripsi yang dimana isi deskripsi ini ialah judul itu tersendiri. Jangan sampai kita membuat deskripsi yang merembet kemana-mana, karena deskripsi adalah merupakan salah satu alat baca YouTube untuk mendeteksi isi dari konten video kita. Misalnya, kalau memancing ikan nila, judulnya mancing ikan nila, deskripsinya
mancing ikan nila di spot yang tersembunyi, atau deskripsinya mancing ikan nila dengan menggunakan umpan lumut. Ini paling relevan. Jangan sampai kita membuat judul yang tidak ada kaitannya dengan deskripsi. Setelah deskripsi, apa yang perlu kita buat? Tag ini perlu, sehingga video kita bisa ditemukan oleh orang-orang yang bukan merupakan subscriber kita. Tag ini penting. Misal tag untuk mancing ikan nila, maka tagnya adalah mancing ikan, atau mancing ikan nila, atau mancing ikan nila liar, atau mancing di spot jitu ikan nila. Ini adalah merupakan rentetan dari tag-tag untuk mancing ikan nila. Sedangkan untuk tag-tag memancing ikan yang lain, silakan kawan-kawan cari dengan cara menghapus seluruh penelusuran di Google kawan-kawan. Hapus semua penelusuran, kemudian tuliskan notifikasi baru. Misal contoh ikan gabus, maka yang ditulis gabus. Setelah gabus yang muncul di bawah akan berjari ikan gabus monster, maka itu adalah merupakan tag-tag yang paling relevan di pencarian Google ataupun YouTube. Ini merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh YouTuber pemula. Kemudian tahap kedua, promosikan channel. Jika kawan-kawan berniat membagikan atau mempromosikan channel kawan-kawan di media sosial, maka kawan-kawan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kualitas konten yang kawan-kawan sajikan, mulai dari editornya, terus laju bit kameranya, serta gambar-gambar yang melengkapi video konten kita tersebut. Karena kawan-kawan perlu diperhatikan bahwa konten yang kita upload kualitasnya merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk membuat orang menjadi memencet atau subscribe kepada channel. Hal yang gak kalah pentingnya, kalau channel mancing, maka yang paling utama adalah ikan hasilnya. Meskipun kita mau share atau membagikan video-video kita ribuan kali per hari, kalau ikan yang hasil pancingan kita, tangkapan kita kecil, maka kemungkinan orang untuk subscribe pula akan kecil. Beda kalau ikannya besar-besar. Itu kalau kita mempromosikan channel di dunia sosial, media sosial. Cara yang ketiga, yaitu dengan sistem gotong royong, sistem bahu-membahu atau saling support. Hal ini juga bisa membuat channel kita cepat berkembang. Tetapi saya mau saran, buat konten mancing silakan support atau saling bahu-membahu sesama pemancing. Karena kalau kawan saling support dengan channel yang lain atau konten yang lain, kemungkinan besar support itu hampir tidak berguna. Kemudian kita lanjut, saya bakal membahas hal yang kedua. Kalau yang tahap pertama tadi itu adalah tahap yang biasa saja dan hampir semua YouTuber melakukan itu. Sekarang saya akan memberikan cara meningkatkan subscriber serta viewers kita dengan hal yang gak biasa, dengan hal yang kebanyakan orang tidak tahu, dengan hal yang orang pikirkan bahwasanya menggunakan hal ini kemungkinan kontennya akan gagal monet atau dismonet. Oke, langsung saja. Cara yang gak biasa pertama, upload video dengan tema viral. Saya menyarankan kepada kawan-kawan agar mengupload video dengan tema atau judul viral. Dalam mengupload video ini, kita tinggal memilih dua macam konten viral ini. Yang pertama, kalau mau monetisasinya nanti lebih mudah, maka buatlah konten viral sendiri dengan cara menyunting langsung kejadian tersebut. Contoh, kejadian viral yang mungkin bisa kita buat sendiri tanpa re-upload. Misal kejadian banjir. Di daerah saya ada banjir. Kemudian saya rekam, saya abadikan lewat YouTube. Kemungkinan pada saat saya mengupload video tersebut, video itu tidak viral.
Tetapi ketika saya memberinya judul dengan judul viral hari ini atau berita viral hari ini, banjir besar di daerah sekian di daerah bla 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 bla, maka kemungkinan dengan judul ini konten kita bisa menjadi benar-benar viral. Dan setelah konten kita viral, maka akan meningkatkan viewers dan subscriber kita di atas rata-rata penayangan kita yang biasanya. Perlu kawan ketahui, di dalam 100.000 kali penayangan, 100.000 viewer, kemungkinan yang ada subscriber yang akan didatangkannya sekitar 600 sampai 700 subscriber. Jadi jika kawan-kawan konten viralnya ditonton sampai 150.000 kali atau sampai 200.000 kali, kemungkinan satu video ini bisa memenuhi persyaratan untuk monetisasi 1k subscriber dan 4.000 jam tayang. Kemudian mengupload konten viral dengan cara yang kedua, yaitu mengupload konten viral re-upload. Atau contoh, saya mempunyai konten itu saya rekam langsung, kemudian saya sebarkan di media sosial. Namun belum ada satupun kreator atau youtuber yang mengupload video tersebut di YouTube. Video ini hanya ada di Facebook atau di media grup-grup yang lain, belum ada di YouTube. Maka kemudian ada orang yang mengambil video tersebut dan menguploadnya ke YouTube dan melewati editing tersendiri. Meskipun video itu bukan buatannya sendiri, dia melakukan re-upload, tapi re-uploadnya di Facebook. Pada saat dia-upload ke YouTube dan view-nya meledak, subscribernya naik, maka kemungkinan besar dia akan melahirkan subscriber 1k itu mungkin, dan jam tayang sampai 4.000 jam mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kawan yang sering menanyakan, bosku, katanya nggak boleh kita mengambil video orang lain karena video itu tidak bisa dimonetisasi, karena video itu re-upload. Kalau kawan-kawan nggak percaya, silakan lakukan yang saya sarankan tadi, dan ketika kawan-kawan sudah mencukupi jam tayang, silakan coba untuk memonetisasi akun kawan-kawan. Kalau tidak bisa dimonetisasi, kirim email kepada saya. Kemudian cara yang nggak biasa yang ketiga ini, yakni memanfaatkan momen-momen yang paling dicari di pencarian YouTube. Kita harus pintar-pintar mencari momen-momen yang paling dicari di pencarian YouTube. Contoh, bulan 3 ini bakal ada race MotoGP yang berlangsung sampai bulan November kemudian. Mulai dari bulan 3 sampai bulan November. Kalau kawan-kawan bosku nggak percaya, silakan cek semua konten yang berkaitan dengan MotoGP. Viewer MotoGP atau pencarian MotoGP pada saat rating MotoGP dimulai, semalam bisa mencapai viewer jutaan. Kalau kawan-kawan berhasil atau beruntung mengupload konten MotoGP pada saat yang tepat dan waktu yang pas, saya jamin kawan-kawan bosku pasti bisa tembus hanya dalam semalam dengan viewer yang besar, dan subscriber pun akan datang juga. Memanfaatkan momen yang paling dicari. Contoh olahraga MotoGP. Kemudian contoh yang lain, sepak bola. Pertanyaannya, apakah yang kita upload dalam konten MotoGP ini, atau apakah yang kita upload dalam konten sepak bola ini? Kebanyakan pencarian dalam MotoGP adalah pada saat berlangsungnya race. Begitu race berlangsung jam 9 malam atau pukul 21 malam, maka peningkatan pencarian full race MotoGP pada saat pukul 7 mencapai 1000%. Apakah yang perlu Anda lakukan?
Anda tidak perlu mengambil video dari MotoGP tersebut karena akan kena konten ID. Yang Anda perlukan hanyalah membuat narasi dengan perkiraan yang Anda ambil dari situs-situs tertentu. Misalkan Anda mengambil foto Valentino Rossi bersama motornya, foto Maverick Vinales bersama motornya, foto Fabio Quartararo bersama motornya. Kemudian kawan-kawan membuat narasi hanya dengan durasi 2 menit saja. Kawan-kawan sekian menyusun narasinya agar seolah-olah narasi yang Anda buat ini berkaitan dengan MotoGP atau berkaitan dengan full race-nya. Atau kawan-kawan bisa buat narasi dengan perkiraan yang akan terjadi pada saat balapan nanti. Hal ini bakal membuat channel kawan-kawan cepat terpenuhi 1K subscriber dan 4.000 jam tayang. Seperti halnya jurnalis sepak bola, kawan-kawan cukup mengambil foto-foto yang berkaitan dengan narasi yang akan kawan-kawan buat. Karena apabila kawan-kawan mengambil video di dalam tayangan tersebut, maka trik apapun yang kawan-kawan lakukan pasti akan digunakan konten ID atau klaim, bahkan sampai diblokir. Kemudian kawan-kawan mungkin sampai di sini akan ada yang bertanya, trik rahasianya mana? Katanya judulnya trik rahasia. Saya mau ingatkan sama kawan-kawan bosku semua, sekiranya lakukan hal yang sudah saya utarakan dari awal, dan jika kawan-kawan sudah berhasil mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe, meskipun di dalam video kawan-kawan ada yang berkenaan dengan klaim atau klaim musik, tapi untuk klaim konten atau re-upload total kita tidak bisa mencari jalan keluar untuk itu. Tetapi jika klaimnya hanya klaim musik, maka kita bisa mencari jalan keluarnya. Dan hal ini akan saya buat tutorialnya mungkin sekitar 3 mingguan atau 1 bulan ke depan. Menunggu subscribe lebih banyak di YT saya. Jika subscribe saya berhasil sampai 20.000 subscribe, maka saya akan membuat tutorial trik khusus yang tahap akhir. Yang saya jelaskan tadi adalah merupakan tahap pertama yang biasa, kemudian tahap kedua yang tidak biasa, dan untuk di episode yang selanjutnya akan saya buat tahap ketiga yang luar biasa. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Libra Mancing Korael, kemudian aktifkan loncengnya agar kawan-kawanku YouTuber pemula khususnya pemancing tidak ketinggalan trik jitu buat mensukseskan channel kita. Oke bos, mungkin punya terpanjang ya. Tadinya saya mau buat agak pendek saja, tapi nggak bisa, harus begitu supaya lebih jelas. Oke, sampai di sini dulu. Bagi kawan-kawan yang kurang paham dengan penjelasan saya, silakan kolom komentar ketik aja yang kurang paham bagian mana, terus apanya, saya siap menjawab pertanyaan kawan-kawan. Oke, kita bakal jumpa lagi di tutorial yang tahap 3, tutorial yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.